Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Milani pada mata pelajaran sejarah. Nah, kita masih membahas tentang dampak Perang Dingin, tapi kita bahas bagian Palestina. Nah, apa sih penyebab konflik Israel dan Palestina? Nah, konflik Israel dan Palestina itu dapat dikatakan sebagai perang kedaulatan, di mana beberapa pihak saling berebut kekuasaan atas satu daerah tertentu. Nah, berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat nih. Pihak yang pertama yaitu Palestine Liberation Organization, yaitu organisasi pembebasan Palestina yang mempunyai tujuan untuk memerdekakan Palestina. Yang kedua, Hamas dan Fatah, yaitu dua partai politik yang paling dominan. Yang ketiga, di Palestina. Yang keempat, Jihad Islamiyah, yaitu organisasi perlawanan Palestina yang mempunyai misi menghancurkan negara Israel dan mendirikan negara Islam. Yang kelima, Otoritas Palestina, yaitu pihak pemerintah Palestina. Yang keenam, yaitu Jalur Gaza, yakni pihak yang berada di kawasan di pantai timur Laut Tengah yang berbatasan dengan Mesir dan Israel. Dan yang terakhir, itu ada pihak Israel. Nah, selanjutnya ini ada peta Jalur Gaza. Kalian tahu tidak ya, sejak kapan sih konflik Israel dan Palestina ini terjadi? Nah, konflik antara Israel dan Palestina itu sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1900-an. Saat itu, wilayah tersebut masih dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Namun, setelah Perang Dunia I, Inggris mendapatkan mandat dari LBB atau Liga Bangsa-Bangsa untuk membantu mendirikan negara bagi masyarakat Yahudi di wilayah yang sekarang yang ditempati oleh Palestina. Kemudian, ratusan ribu masyarakat Yahudi pun mulai pindah ke wilayah tersebut. Nah, gerakan ini pun dikenal dengan gerakan Zionisme, yakni gerakan masyarakat Yahudi yang mendukung didirikannya negara yang disebut sebagai Tanah Israel. Lalu, di tahun 1947 terjadi konflik kekerasan yang melibatkan warga Yahudi dengan warga Muslim di Palestina, sehingga pada tanggal 29 November 1947 PBB membuat resolusi PBB nomor 181 yang menyarankan agar wilayah Palestina dibagi menjadi dua, yakni Israel untuk warga Yahudi dan Palestina untuk warga Arab. Sementara itu, kota Yerusalem yang merupakan kota suci bagi Yahudi maupun Muslim menjadi wilayah internasional khusus. Tak lama kemudian, di tahun 1948 terjadi perang antara Israel dan Palestina, di mana pasukan Israel memenangkan perang dan mulai mengklaim wilayah Palestina lainnya. Hingga akhirnya Israel mulai menduduki wilayah yang menjadi bagian Palestina hingga Yerusalem Barat, kecuali tepi barat dan Gaza. Lantas, mengapa konflik Israel dan Palestina tidak kunjung selesai hingga sekarang? Well, terhadap beberapa alasan yang membuat konflik kedua wilayah ini tak kunjung selesai, itu misalnya faktor klaim agama, di mana bangsa Yahudi menganggap kalau wilayah Palestina merupakan tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Selain itu, minimnya dukungan dari Liga Arab juga membuat konflik Palestina dan Israel tak kunjung selesai. Lanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Nah, materinya yaitu tentang dampak atau akibat terjadinya globalisasi. Dampak terjadinya globalisasi itu terbagi dua, dampak positif dan dampak negatif. Nah, berikut ini ada dampak positif dan negatif globalisasi dalam rangkuman J. Naisbitt. Dampak positif yang pertama yaitu mudah melakukan komunikasi, yang kedua mobilitas tinggi, yang ketiga mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, yang keempat memacu untuk meningkatkan kualitas diri, yang kelima mudah memenuhi kebutuhan, dan yang keenam menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Berikutnya, dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama itu pemborosan. Nah, ini meniru perilaku yang buruk. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Yang ketiga, membuat sikap menutup diri. Nah, seperti berpikir sempit. Yang keempat, perilaku konsumtif. Dan yang terakhir, itu informasi tidak terkontrol. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.